pelajarannya hari ini? Baik ya. Nah, saat ini kondisi belajar kita akan gabungkan antara kelas 3 dengan kelas 5. Nah, kelas 3 dan kelas 5 bergabung kenapa nakku? Karena saat ini guru di kelas 5 sedang kurang sehat ya. Jadi ibu akan menggantikan guru tersebut. Nah, kita harap ibu guru kelas 5 segera membaik ya. Kenapa? Karena membutuh pemulihan yang lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan lanjut. Ibu akan mulai pembelajaran kita karena kita di sini ada 2 kelas. Jadi ibu akan bagi waktunya. Untuk pertama, ibu meminta untuk kelas 3 untuk membuka buku matematikanya di halaman 35 tentang sudut. Nah, kemudian untuk yang kelas 5 coba dibuka bukunya halaman 42 tentang makanan sehat. Nah, kemudian sekarang ibu akan ke kelas 3 dulu untuk mengajarkan tentang matematika. Ibu harap anak kelas 5 dibaca-baca dulu bukunya ya. Nanti ibu tanya apa yang kamu dapatkan dari situ. Nah, sekarang untuk anak kelas 3 kita akan belajar matematika tentang sudut. Nah, kemarin kita sudah sempat belajar sedikit tentang sudut ya. Apa arti sudut, Bu? Iya, daerah di mana terdapat 2 jenis garis yang saling bertemu ya, akan membentuk yang namanya daerah. Nah, gimana kalau misalnya garisnya yang tidak bertemu, nakku? Apakah akan bentuk sudut seperti ini? Misalnya satu seperti ini, kemudian yang satu lagi seperti ini. Tidak, iya tidak akan bentuk sudut ya, nakku, karena mereka saling lepas. Nah, yang berbentuk sudut seperti ini contohnya. Yang pertama, kita akan berlari ke yang namanya sudut lancip dulu. Sudut lancip adalah sudut yang punya bisaran sudut yang tidak lebih dari 90 derajat, atau lebih tepatnya misal sudut lancip di antara 0 derajat sampai dan kurang dari 90 derajat. Oke, untuk sudut lancip sendiri kalau di bahasa Inggris kita namakan right angle ya. Nah, kemudian secara matematika bisa ditulis seperti ini. X ini sudut lancip ya. Nah, di mana X itu lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Nah, gimana cara menentukan jenis sudut, nakku? Ibu ajari ya. Nah, kamu bisa menggunakan yang namanya penggaris segitiga. Caranya adalah kita anggap bahwa 2 garis yang dibentuk oleh segitiga ini, yang vertikal dan horizontal ini, yang vertikal dan horizontal ini sebagai garis, sebagai dia pembentuk dari sudut siku-siku. Nah, kemudian kita tahu bahwa sudut lancip itu kurang dari sini patokannya. Kalau siku-siku itu dia 90 derajat. Nah, kemudian kita ambil dari sini. Misalnya, kita ambil dari sini, oke, kita bentuk dia 90 derajat. Oke, coba kita satukan seperti ini. Nah, kalau dia merupakan sudut 90 derajat, seharusnya garis pertamanya kan horizontal ini. Nah, garis vertikalnya seharusnya seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat. Sementara garis BC-nya kita lihat seperti apa, nak? Iya, menutup ya, lebih kecil. Makanya kita namakan dia adalah sudut lancip karena dia kurang bergerak ke dalam. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar sudut kedua. Nama sudut kedua adalah sudut siku-siku. Nah, sebenarnya sudut siku-siku ini adalah sudut yang menentukan apakah jenis sudut itu lancip atau tumpul. Sebenarnya ini adalah penentu awalnya. Oke, nah sekarang kita lihat sudut siku-siku adalah sudut yang mempunyai besar sudut yang sangat tepat 90 derajat. Caranya apa, nakku? Kalian menggunakan penggaris seperti ini supaya tahu apakah dia sudut apa. Nah, kemudian besaran sudutnya itu bisa diukur dengan dinamakan derajat ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris sudut siku-siku itu namanya right angle. Nah, kemudian kita akan belajar cara menentukannya. Nah, seperti ini gampang ya, kita langsung dapat ya, nak ya. Iya, pas sekali. Lihat, garis bawah dari rod tersebut atau garis tersebut mengenai yang namanya garis bawah dari gambar tersebut, dari sudutnya. Nah, kemudian garis atas atau garis vertikal dari garis tersebut mengenai yang namanya garis vertikal dari gambar tersebut. Makanya dinamakan sudut tumpul. Nah, kemudian kita lanjut ke materi ketiga, yaitu tentang sudut tumpul. Nah, kalau sudut tumpul itu adalah sudut yang punya besar sudut lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Nah, mungkin anak-anak ibu bingung, Bu, yang 90 tadi kan seperti ini tahu. Nah, kemudian yang 180 yang mana, Bu? Yang 180 yang seperti ini ya. Nah, garis lurus kita namakan dia ya. Nah, oke, berarti dia harus kurang dari 180 derajat yang ini. Kurang dari 180
dalam bahasa Inggris sudut tumpul ini kita namakan obtuse angle ya. Nah kemudian Ibu akan ajarkan cara menentukan sudutnya apakah sudut tumpul atau tidak. Oke, caranya letakkan salah satu garis pada segitiga, pada garis. Misalnya Ibu letakkan yang bagian bawah pada salah satu garis di sudut tersebut digambar. Nah kebetulan mau Ibu taruh yang ini. Nah, letakkan. Kemudian coba apakah di sini kemudian kita lanjutkan dengan bertemukan antara titik pada garis dengan titik pada sudut. Kemudian tarik untuk menghasilkan sudut siku-siku. Nah sekarang Ibu tanya, jika ini siku-siku, apakah dia bergerak mundur atau bergerak membuka atau apa menutup? Iya benar, bergerak dia mundur atau membuka. Maka dinamakan dia sudut tumpul atau lebih dari ya. Nah sudah bisa ya anak-anak Ibu. Nah sekarang Ibu mau kasih, misalnya Ibu punya gambar ya. Misalnya Ibu punya gambar seperti ini. Misalnya Ibu punya gambar, Ibu ambil sembarang ya. Misalnya Ibu ambil yang gambar A, B, dan C. Misalnya gambar A Ibu buat dia seperti ini. Kemudian seperti ini. Lalu Ibu buat gambar B, dia jungkir balik seperti ini atau menghadap ke bawah ya. Nah seperti ini. Kemudian gambar C, Ibu buat gambarnya seperti ini. Nah sekarang Ibu tanya, apa jenis-jenis sudut tersebut? Ya caranya gampang ya nak. Langsung gunakan penggaris segitiganya. Ingat, tempelkan salah satu garis, kalau bisa dua-dua, tapi kalau tidak bisa salah satu aja. Kita tempelkan salah satu garisnya itu pada garis digambar. Kemudian pertemukan antara titik di penggaris tersebut, titik pertemuannya ini kepada titik atau vertex dari garis gambar tersebut. Nah, contohnya pada di gambar ini, kebetulan titiknya di sini ya, nah, jadi kita temukan, kemudian garisnya Ibu pilih garis yang ke samping horizontalnya. Nah, sekarang kita ketemu ya, berarti yang seharusnya sudut sikunya adalah ke atas, tetapi dia membuka atau ke kiri, maka kita namakan sudutnya adalah sudut. Iya, sudut tumpul. Jadi ini adalah sudut tumpul atau kalau di bahasa Inggris kita bilang apa nakku tadi? Iya, obtuse angle. Nah, kemudian kita lanjut yang ke B ya. Di B ini kebetulan gambarnya miring. Nah, jangan bingung nakku, langsung aja tempelkan salah satu garis. Kalau nggak bisa dua, satu aja, satu garis pada salah satu garis digambar. Kemudian pertemukan titik pada root, titik pertemuannya ini ke vertex atau titik pertemuan pada gambar. Oke, kebetulan Ibu pilih yang ini, garis yang sebelah kanan. Ibu ketemukan garis dengan garis, titik dengan titik. Nah, seharusnya untuk membentuk sudut siku, garisnya itu di sini nak. Tuh Ibu buat garis putus-putus ya. Seharusnya di sini. Ternyata dia masuk ke dalam atau menutup. Maka kita namakan jadi sudutnya apa? Iya, menutup berarti mengecil ya. Nah, kita sepakati menutup itu mengecil, membuka itu membesar ya. Berarti ini sudut, iya sudut lancip. Nah, atau kalau kita namakan dia adalah acute angle kalau di bahasa Inggris. Nah, sekarang kita cek lagi yang sudut yang C di gambar C, sudut apa dia? Nah, caranya sama seperti tadi. Kalau nggak bisa ditempelkan dua garis, tempelkan satu garis. Sekarang kita coba dulu dan pertemukan titik pada roll dengan titik pada gambar. Oke, sekarang kita pertemukan. Nah, kebetulan ini nempel dua-duanya. Garis yang satu dengan garis lain nempel, titik nempel dengan titik. Maka kita namakan dia apa nakku? Iya, namanya sudut siku. Oke, berarti dia
Nah, sekarang Ibu tanya dulu, nutrisi itu apa, Nak? Iya, Ibu jelaskan di sini ya. Nutrisi itu adalah kandungan gizi yang ada di dalam makanan. Nah, ini akan Ibu buka slide-nya ya. Nah, nutrisi pada tubuh itu ada beberapa, Nakku. Yang pertama karbohidrat, kedua protein, ketiga lemak, keempat vitamin, kelima dia mineral, dan terakhir adalah air. Jadi ada 6 ya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kemudian karbohidrat yaitu sebagai sumber tenaga. Di sini ada contoh-contohnya, ada kue, ada nasi, ada roti, ubi, ada kentang. Nah, kemudian ada juga jenis nutrisi yang lainnya. Ya, fungsi karbohidrat Ibu jelaskan ya. Fungsi karbohidrat itu yaitu sebagai sumber energi atau sebagai sumber tenaga sehingga kita dapat beraktivitas ya. Oke. Nah, kemudian kita akan lanjut. Nutrisi yang kedua itu ada namanya protein. Protein itu yaitu jenis makanan atau yang bermanfaat untuk memperbaiki sel-sel atau jaringan yang rusak. Contoh protein itu ada dari makan, ada dari tumbuhan, ada juga dari hewan. Nah, contohnya dari susu, telur, dan juga ikan ya. Oke. Kemudian kita juga ada yang namanya lemak. Yang ketiga adalah lemak. Lemak itu yaitu yang berfungsi sebagai sumber tenaga, juga sama seperti karbohidrat, tapi bedanya di sini. Kalau lemak yaitu berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, coba Ibu tanya, kalau kamu antara kamu yang makan nasi saja, misalnya pagi-pagi, dengan kamu yang makan daging, mana yang lebih cepat merasa lapar? Yang makan nasi atau daging? Iya, yang makan nasi. Kenapa? Karena kalau makan daging atau makan yang berlemak itu, dia akan menyimpan membuat cadangan makanan, Nakku. Makanya kita tidak akan terasa lapar gitu, akan terkumpul di badan kita ya, sumber energinya. Nah, kemudian kita lanjut yang vitamin. Nah, vitamin ini yaitu berfungsi untuk membantu proses pelancaran metabolisme dalam tubuh, semua proses, misalnya peredaran darah, kemudian pernapasan, seperti itu ya. Dan vitamin juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ingat ya, jenis vitamin apa aja, Nakku? Ada A, B, C, D, E, K. Ini ada vitamin Z ya. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi. Ingat ya, di sini ada beberapa jenis vitamin. Nah, vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, dan K. Kemudian di sini ada mineral. Mineral yaitu diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Nah, fungsi dari mineral itu juga sama tadi, sama seperti si vitamin, untuk melancarkan semua proses dalam tubuh atau metabolisme dalam tubuh. Nah, mineral ini ada banyak jenisnya, Nakku. Misalnya ada kalsium, ada fosfat, ada iodium, seperti itu. Nah, Ibu jabarkan ya contohnya. Kalau misalnya di iodium ini biasanya dapat dinamakan di mana, Nakku? Contohnya di garam ya. Apa fungsi iodin, Nakku? Iya, untuk supaya tidak terjadi penyakit gondoan. Nah, kalau kalsium ini untuk apa? Untuk pertumbuhan tulang dan gigi ya, kalsium. Dari mana dapat kalsium, Nak? Makanan apa, Nak? Susu, daging, telur, seperti itu ya. Itu sumber kalsium ya. Kemudian kita ada juga yang namanya air, yang jenis nutrisi terakhir. Nah, air itu berfungsi sebagai pelarut atau juga sebagai untuk pelancaran semua sistem dalam tubuh. Itu materi kita ya. Nah, itu untuk materi makanan sehat. Sekarang kita lanjut materinya tentang uji makanan, Nakku. Nah, uji makanan tadi kan kita sudah belajar tentang karbohidrat. Nah, jenis-jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, tapi Ibu mau tanya, kira-kira anak Ibu ada yang tahu nggak ada yang tahu nggak? Itu kan hanya teori. Kalau secara praktik kita kan belum tahu, Nakku, belum kita buktikan ya kan. Nah, sekarang kita mau buktikan apakah jenis makanan itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat atau tidak. Caranya yaitu seperti ini ya. Nah, Ibu punya bahan. Jadi Ibu punya bahan seperti ini. Nah, Ibu ada bahan yaitu ada gula, ada tepung, kemudian ada putih telur, tempe, daging ayam, seledri,
kangkung, kemudian roti. Nah, kita mau menguji apakah jenis bahan ini adalah bahan yang mengandung karbohidrat atau tidak. Ya. Sekarang caranya adalah kita teteskan, kita pakai yang namanya indikatornya adalah betadin. Nah, kita teteskan betadin. Saat ini Ibu ambil betadinnya ya. Ibu tuang ke sini. Nih. Kemudian ke gula, tempe, ke daging ayam, ke sini, ke kangkung seledri, kangkung, dan juga roti. Nah, caranya adalah untuk menguji, dan juga ke telur ya, ke putih telur. Caranya adalah jika kalian lihat ya, bahan-bahan tersebut berubah menjadi warna biru keunguan, maka bahan tersebut kita katakan mengandung karbohidrat. Tetapi jika bahan tersebut berwarna seperti betadin atau warna orange, maka bahan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Nah, boleh dilihat ya anak-anak Ibu. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat ini, kita tunggu sampai beberapa detik ya. Kita tunggu. Oke. Nah, ini tepungnya kita oles. Iya. Nah, kemudian coba anak Ibu cek ini. Kalau dia berwarna ungu kehitaman berarti dia mengandung karbohidrat. Roti kita lihat nakku. Iya, rotinya berwarna ungu kehitaman ya, berarti ini mengandung karbohidrat. Gulanya berwarna orange seperti betadin. Tempe juga berwarna orange seperti betadin ya. Kemudian daging ayam juga berwarna orange seperti betadin. Putih telur juga. Seledri juga sama. Kangkung juga sama. Nah, ini kita lihat ya. Di sini ada yang namanya tepung. Nah, tepungnya ini tidak terlalu kelihatan, tapi Ibu coba cemplungin ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini sudah mulai warna keunguan dia. Ini ya. Ini warnanya keunguan, tidak seperti betadin ya, ungu kehitaman ya nak ya. Nah, bahwa kita tahu jenis bahan ini adalah bahan yang mengandung karbohidrat ya. Oke. Nah, itu adalah jenis bahan yang mengandung karbohidrat ya. Oke. Nah, di sini ya kita lihat. Ini ya kita lihat. Oke. Berarti dari sini kita tampak bahwa roti, tepung itu adalah jenis bahan yang mengandung karbohidrat. Tadi kan kita tahu secara teori, ini secara praktik. Nah, sedangkan putih telur, gula, daging ayam, seledri, dan kangkung tidak mengandung karbohidrat. Nah, sekarang Ibu minta, ini kan Ibu demonstrasikan. Ibu minta anak-anak Ibu coba praktekkan dan isi di tabel pengamatannya ya. Coba kamu praktekkan, Ibu berikan betadin dan juga beberapa bahan yang kamu bawa. Coba kamu uji apakah bahan tersebut itu mengandung karbohidrat atau tidak ya. Nah, kemudian untuk anak Ibu apakah sudah selesai kelas 3? Sudah ya nak? Oh iya, oke, good, sudah selesai. Nah, untuk anak kelas 3 Ibu kasih games ya. Karena kamu sudah selesai, boleh dikumpulkan kertasnya ya. Oke, boleh dikumpulkan dulu kertasnya. Nah, untuk kelas 5 dilanjutkan ya nak, uji cobanya, percobaannya. Kemudian untuk kelas 3 karena sudah selesai, Ibu memberikan kalian games. Oke, sudah bawa gadgetnya kan? Iya, sudah bawa gadgetnya ya. Nah, sekarang coba dikerjakan. Ini Ibu ada gamesnya. Kalian boleh kerjakan, kalian boleh mengikuti gamesnya ini ya. Nah, ini gamesnya. Ini buat kelas 3 ya. Ini buat kelas 3.